kasih dari lagu yang tadi merupakan satu tekad bagi setiap kita. Bagaimana kita mau mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku, jadikan aku menjadi alatmu. Kita katakan kepada Tuhan bahwa setiap kita siap dipakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk melakukan tugas yang Tuhan beri. Saudara, seperti seorang yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, yaitu Petrus. Kita melanjutkan pembahasan kita melihat tentang Petrus. Petrus ketika Tuhan menyampaikan kepada dia, Tuhan berkata, jawab Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 36. Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam firman ini, sesudah Yesus mengatakan perkataan ini, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dia berkata supaya Petrus mengikuti Tuhan Yesus. 3 tahun sebelum Tuhan Yesus, 3 tahun sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Dan kita melihat bahwa Petrus mengikuti Tuhan Yesus tanpa keraguan-raguan. Kekaguman terhadap mengikuti Yesus itu luar biasa yang dirasakan oleh Petrus. Kita melihat di sini pertolongan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Dia bisa mengikut Tuhan dengan setia, tetapi kita tahu kegagalan yang dia lakukan. Tetapi kegagalan bukan akhir segalanya saat itu. Tapi kita melihat bahwa Petrus itu ada kekuatan yang dia dapat ketika dia mengikuti Tuhan. Dari mana kita tahu, saudara? Kita melihat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ketika Petrus gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki, di dalam perjalanan Petrus kita tahu di situ bahwa dikatakan Tuhan menghancurkan kegagalan itu dengan meneguhkan iman Petrus. Kita melihat dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita melihat di situ dikatakan kepada Petrus bahwa Petrus dipulihkan kembali oleh Tuhan, dan kita tahu sampai akhir hidupnya apa yang dia lakukan. Dia berjuang melayani Tuhan dengan setia, memberitakan Injil. Dia tetap mengatakan Tuhan ini aku. Ketika dia gagal, dia dipulihkan, dia punya kekuatan baru, hidup penuh kekuatan untuk mengikut Tuhan. Dia mempersiapkan dirinya dengan baik, dia mempersiapkan hatinya dengan luar biasa. Bahkan di sini Tuhan berkata kepada Petrus dan juga para rasul lain bahwa mereka akan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan itulah yang menuntun mereka, membuat mereka tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Kita melihat di situ ada perubahan yang besar ketika mereka bersandar kepada Tuhan, ketika mereka bergantung kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini ada bangunan yang luar biasa mereka lakukan, kebangunan rohani yang luar biasa, di mana di sini pribadi Tuhan Yesus yang mereka percayai dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka. Dikatakan ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus pribadinya sendiri untuk berdiam di dalam diri setiap orang percaya, untuk menuntun hidup orang percaya, sehingga setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus hidupnya penuh kekuatan. Pertolongan daripada Tuhan itu nyata. Semua janji dan tekad kita melihat di sini ketika penyangkalan itu mungkin gagal, tetapi setiap janji dan tekad ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita dan kita dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan mengikut Dia, maka perubahan hidup kita alami. Saudaraku yang terkasih, dikatakan yang utama apa? Engkau terima Dia di dalam dirimu dan ikutlah Dia. Itu yang terutama. Sehingga
Ketika apapun yang kita hadapi, saudara, apapun persoalan yang kita alami, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, baik itu perekonomian yang sedang susah, baik itu juga mungkin ada masalah keluarga, baik itu juga mungkin ada masalah di masyarakat, atau bahkan ada hal-hal yang susah kita lepaskan dari kebiasaan buruk kita. Ketika engkau berkata, engkau bersedia mengikut Tuhan dan engkau menerima Tuhan Yesus di dalam dirimu, Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam diri kita itu akan menuntun hidup kita, memberikan kekuatan penuh kepada kita, sehingga Tuhan berkata kepada setiap kita, Tuhan Yesus seperti kepada Petrus dikatakan, oke, saat Tuhan Yesus dikatakan bersama-sama dengan mereka tidak bisa sekarang ikut bersama Tuhan, tetapi kelak ketika apa yang sudah Tuhan nyatakan, janjikan itu, dikatakan engkau akan mengikut aku. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah tadi saya bacakan, saudara, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, dikatakan kepada Petrus, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kenapa saat itu belum? Karena di situ Petrus masih menjalani proses. Tapi nanti ketika dia sudah selesai mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, dia bisa bersama-sama. Karena apa? Dia mengikuti Tuhan Yesus selama hidupnya. Apa yang Tuhan Yesus percayakan, dia kerjakan. Maka sekarang yang dia harus kerjakan apa? Setia. Memberitakan Injil, melayani Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, engkau dan saya, apakah kita ingin mengikuti Tuhan nantinya? Kelak kita bisa pergi ke tempat Tuhan Yesus pergi. Kemanakah itu? Ke surga mulia, tempat kekekalan kita bersuka cita. Siapa yang tidak mau ke sana, saudara? Saya yakin saudara dan saya pasti ingin ke sana. Yang harus kita lakukan apa? Mari kita mengikuti prosesnya Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Jadikan aku hambamu. Utus aku untuk apa? Memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan apa yang kita kerjakan, kita bersandar kepada Tuhan, maka hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, dan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, apapun yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja. Karena apa? Karena Tuhan bilang, apa yang kau kerjakan tidak akan sia-sia, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan, hadiah terindah, yaitu hidup bersama-sama bersuka cita memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita, pribadi kita, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria.